Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengupas terkait dengan sebuah info yang mungkin agak miris ya, tapi ini perlu kita ketahui bersama sebagai bahan kehati-hatian ya. Bahwasanya kesaksian joki masuk PTN ada 6 orang bisa keroyok ujian mandiri via Zoom. Ini potret sisi gelap jalur masuk PTN ya, tetapi paling tidak ini bisa menjadikan pelajaran kita bersama. Kita akan simak bareng-bareng ya. Perbincangan soal joki ujian di dunia pendidikan tengah ramai jadi perbincangan di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadi bukti potret buram pendidikan Indonesia. Wajah pendidikan Indonesia saat ini seakan-akan penuh dengan kepalsuan. Praktik kepalsuan akademik di level pendidikan telah dimulai sebelum mahasiswa menjalankan studi. Mahasiswa dapat menggunakan jasa joki demi bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit mereka. Hal tersebut diketahui dari pengakuan Vio, bukan nama sebenarnya, yang mengaku tak sengaja bekerja di perusahaan yang menyediakan jasa joki masuk PTN. Mulanya Vio mengaku tengah mencari lowongan kerja sebagai mentor bimbingan belajar di salah satu platform media sosial pada tahun 2021. Perempuan lulusan salah satu PTN di Surabaya itu mengaku sudah curiga dari awal karena proses rekrutmen yang terlalu mudah. Kan biasanya proses rekrutmen di Bimbel itu kan biasa ada tes tulis, interview, micro teaching, kata Vio kepada cnnindonesia.com pada Kamis 25 Juli. Sementara yang ia dapati justru hanya berupa tes tulis. Setelah mengikuti tes tulis, Vio diterima di tempat bimbel tersebut. Kecurigaan pun berlanjut, alih-alih diperkenalkan terkait perusahaan dan posisi, ia justru langsung ditawarkan untuk mengikuti sebuah event. Nahas, event yang dimaksud tersebut adalah untuk menjadi joki ujian mandiri salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di Indonesia. Karena aku juga penasaran sama kerja joki ini, akhirnya aku ikut masuk event joki itu. Ternyata di sana mereka kayak semacam ngejokin orang yang ujian, kata dia. Joki tersebut lanjut view dilakukan dengan memanfaatkan tes ujian mandiri yang dilakukan secara daring. Kala itu, Vio mengaku dimasukkan ke dalam sebuah Zoom meeting oleh seorang admin untuk membantu seseorang melakukan ujian mandiri. Di situ itu sistemnya mereka nggak kayak joki lainnya. Misalnya kalau yang lain mungkin sudah ada kunci jawabannya. Jadi kita tuh yang ngerjain 6 orang, kita sharing jawabannya, kita store jawabannya di situ, imbuhnya. Tak main-main, ia menyebut seorang yang ingin menggunakan jasa joki harus merogoh kantong dalam-dalam. Seorang klien harus membayar ratusan juta jika berhasil masuk PTN dengan menggunakan jasa joki. Sementara joki hanya mendapatkan persenan yang minim dari angka yang dibayarkan. Aku sempat ingat waktu itu mereka harus bayar 350 juta. Wow, jumlah yang fantastis ya. Terus nanti dari itu, joki dapat 10%-nya, tutur dia. Namun demikian, seseorang yang menggunakan jasa joki dirinya dan teman-temannya tak berhasil lolos masuk PTN yang diinginkan. Setelah itu, Vio langsung memutus hubungan dengan admin karena menyesal telah sempat terlibat dalam praktik tersebut. Langsung keluar, nomor admin aku blok, tapi nggak lama setelah itu admin chat lagi pakai nomor baru dan nama perusahaan ganti-ganti tutur dia. Nah, ini beberapa potret bagaimana cara-cara ilegal atau tidak jujur untuk bisa diterima di PTN yang diinginkan. Joki tugas hingga skripsi. Nah, ini modus yang lain lagi ya. Penelusuran CNN Indonesia menemukan praktik kebohongan akademik ini juga terjadi di tataran mahasiswa. Jasa joki tugas skripsi hingga penulisan artikel jurnal marak ditemukan di berbagai platform media sosial. Bahkan fenomena tersebut juga sempat menjadi perbincangan hangat. Ker- Kerja Inpris alias PT Gisakan ini menjadi salah satu perusahaan rintisan yang dihujani kritik karena diduga menyediakan jasa joki tugas akademik. Perusahaan tersebut menjadi sorotan utama lantaran telah memiliki ratusan ribu pengikut di akun media sosialnya. Namun setelah ramai jadi perbincangan, perusahaan tersebut sulit ditemukan. Mereka juga menutup akses itu sehingga sejumlah akun media sosial. Selain PT Gisaka Dinasti, terdapat pula penyedia jasa joki skripsi hingga penulisan artikel jurnal bernama Siniku Bantuin.
Penyedia jasa tersebut hingga kini masih aktif dengan pengikut di media sosial Instagram mencapai 78.000 orang. Sini ku bantuin pun masih aktif menawarkan jasa mereka. Ex penjoki di perusahaan tersebut pun mengaku bahwa sini ku bantuin menyediakan jasa yang dilarang menurut hukum. Kiki begitu dia ingin disapa mengaku bergabung dengan sini ku bantuin pada bulan Desember 2022. Ia mengaku bergabung karena ingin mengisi waktu luang sembari menunggu wisuda. Kiki pun mengaku proses yang harus dilalui untuk bekerja di sini ku bantuin tidak terlalu rumit dan tak perlu menunggu waktu lama. Dia nggak ada wawancara, cuma minta CV kita. Kalau misal ada ijazah, menemukan ijazah. Terus pas foto hanya itu saja, terus dijadikan satu PDF. Terus kita nanti kita kirim kontak personnya, kata Kiki kepada CNN Indonesia Jumat 26 Juni. Tak perlu menunggu lama, 2 minggu setelah lamaran dikirimkan, seorang admin menginformasi bahwa Kiki bisa bergabung dengan perusahaan. Iki menjelaskan mekanisme kerja menjadi penjoki di sini ku bantu ini juga mudah. Ia hanya menunggu arahan kerja di admin sebelum mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Setelah kita deal, semisal kita memang bisa mengerjakan tugas itu menyesuaikan deadline-nya, terus sesuai ketentuan-ketentuan yang di mau customer, baru kita mau. Tapi kalau kita nggak bisa, kita bisa nolak, jelas dia. Perempuan lulusan perguruan tinggi swasta di Yogyakarta itu menjelaskan upah yang didapat dari hasil joki tugas itu berdasarkan bagi hasil dengan admin. Semisal bisa nanti dia memberitahu fee yang kita dapat itu berapa karena kita nggak dapat 100%, kita dapatnya misal 60 sampai 40%. Kita dapat 40, 60 adminnya jelas dia. Di sisi lain, Kiki menegaskan sini Kubantuin tak sekedar menyediakan jasa joki tugas. Ia menyebut perusahaan itu turut menyediakan jasa pembuatan skripsi hingga artikel jurnal. Ia pun menyebut tarif joki tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari tugas akademik yang diminta oleh klien. Kiki mengaku mendapatkan upah yang cukup menggiurkan selama menjadi penjoki hingga April 2023. Ia mengaku sempat mendapat jutaan rupiah per bulan. Bisa 200 sampai 250 ribu itu per satu tugas. Berarti kalau misalnya 5 joki tugas per bulan bisa jutaan juga. Kalau seminggu itu full dapat di jurnal aja ujar dia. Kendati demikian, Kiki mengakui tak mengetahui siapa sosok pemilik dari sini ku bantuin. Ia mengaku hanya sekedar fokus menjadi penjoki. Namun Kiki mengaku tak tahu jasa joki tugas merupakan praktik yang melanggar hukum. Ia hanya ingin mencari uang sembari belajar. Kalau mereka mau joki tugas ya kan itu hak mereka. Yang penting untuk aku mereka nggak tahu data aku. Tugas mereka selesai terus aku juga isinya untuk materinya gitu aja. Respon Kemendikbud. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi lewat akun Kemendikbud RI turut berkomentar mengenai praktik perjokan ini. Menurut Kemendikbud, setiap orang di kelompok sivitas akademika dilarang menggunakan jasa joki. Sivitas akademika dilarang menggunakan joki untuk menyelesaikan tugas dan karya ilmiah karena melanggar etika dan hukum. Penjokian tersebut ke dalam bentuk plagiarisme yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, sivitas akademika harus menggunakan daya kemampuannya sendiri dalam menunjukkan kapasitas akademiknya. Nah, ini beberapa potret sisi gelap fenomena bagaimana orang-orang yang ingin mendapatkan yang diinginkan dengan cara-cara yang tidak jujur atau tidak benar. Ini kembali kepada kita semua ya bahwasanya apapun bentuk ketidakjujuran pasti akan merugikan. Untuk itu teman-teman calon mahasiswa dan juga yang sudah jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang keren yang menghasilkan karya dengan modal tangan dan pikiran sendiri. Semangat untuk para mahasiswa Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.